Ia disiram air comberan. Di tengah keramaian pasar, bocah kecil kurus berkaus lusuh, tak menangis, tak melawan, hanya diam. Seolah tubuhnya sudah terbiasa dihina. Perempuan kaya yang melakukannya bahkan tak menoleh. Seakan menyiram sampah. Bukan manusia, orang-orang hanya tertawa kecil, lalu melanjutkan belanja mereka, membiarkan kezaliman itu menguap tanpa jejak. Tapi siapa sangka, peristiwa yang tampak sepele itu menjadi titik balik yang mengguncang banyak hati, bahkan langit sendiri. Mungkinkah satu tindakan keji terhadap anak kecil bisa kembali sebagai luka yang menampar pelakunya? Jawabannya mulai tersingkap dalam langkah pelan Arul di pagi itu. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Hawa subuh masih lembab ketika langit memudar dari kelabu tua menjadi jingga samar. Di lorong sempit antara kios ikan dan gerobak sayur, seorang bocah kurus berkulit legam menggenggam karung plastik lusuh. Arul begitu neneknya memanggil menarik napas panjang, menahan aroma amis dan anyir yang menusuk hingga ke ulu hati. Matanya yang besar menyorotkan harap semoga hari ini cukup untuk membeli bubur panas bagi nenek. Derit roda gerobak penuh petai beradu dengan teriakan pedagang yang menawarkan diskon palsu. Genangan air comberan bergoyang pelan setiap kali kaki kasar pengunjung menguak permukaannya. Arul menapi, merapat ke tembok lembab agar tidak terinjak. Ia hafal benar bagaimana rasanya diludahi kata-kata kasar hanya karena tubuhnya kotor. Sampah lagi, minggir nak, bikin bau. Arul tidak pernah hafal siapa yang berkata begitu. Wajah orang kaya selalu berganti-ganti. Yang ia ingat hanyalah nada jijik, tatapan congkak, dan botol plastik yang dilemparkan ke tanah seolah menantang. Ambil kalau berani. Tetap, Arul menunduk. Ia potong tali rafia yang mengikat mulut karung, lalu menyelipkan botol tadi ke dalamnya. Plastiknya lembek, masih berembun sisa minuman bersoda, tetapi di mata Arul, ia berkilau seperti permata. Setiap pecahan plastik berarti 3 untuk nasi, obat batuk, atau sesuap gula bagi nenek. Di ujung lorong, di samping tumpukan keranjang bawang merah, berdirilah ibu Rani, wanita bertubuh sintal dengan tas tangan mahal menggantung manja di lipatan siku. Bibir tipisnya dilapisi ginju merah darah, kontras dengan kulit yang diputihkan krim mahal. Ia memeriksa timbangan cabai seperti pengawas kerajaan yang sinis memeriksa harta rakyat. Arul tidak bermaksud mendekat, tetapi botol biru bening terguling ke arah kaki ibu itu. Dengan refleks, Arul menyergap botol sebelum terinjak. Karungnya menggurat sepatu hak tinggi yang berkilap. Suara gesekan kecil saja cukup membuat ibu Rani menoleh. Hei, apa-apaan? Bajumu kotor, menyentuh sepatuku. Suara itu menampar udara, menciptakan keheningan sekejap. Di tengah riuh pasar, pedagang terdiam sambil pura-pura merapikan bawang. Pengunjung menahan napas. Arul terpaku. Karung tergenggam di dada. Ia ingin berlari, namun ototnya beku oleh malu. Ibu Rani melangkah ke bak penampung air sisa cucian ikan. Tanpa memberi jeda, ia meraih gayung plastik, menciduk air kehitaman lendir ikan, bercampur sabun murah, lalu mengacungkan tangan tinggi-tinggi. Mata ibu Rani berkilat seolah menemukan mainan baru. Ini biar bersih, ya, kerasa saja. Gayung tumpah persis di kepala Arul. Air dingin, amis, dan berlendir mengalir dari ubun-ubun, melewati pelipis, menyusuri leher kurus, lalu menetes ke dada. Saat cairan kotor meresap ke kain kumal,
Arul menggigil, lengannya pelen-pelen merangkul karung. Seolah gerak sederhana itu mampu memeluk harga diri yang terancam punah. Gelak tawa meledak. Seorang remaja memvideokan adegan itu dengan ponsel canggih. Menyeringai gatal menunggu konten viral baru. Pedagang ikan menutup hidung sambil tertawa pendek. Seakan busuk dari tubuh Arul lebih menggelikan dibanding bangkai ikan di lapak mereka. Arul tidak berteriak, ia hanya menarik napas tercekat, membuat dadanya melengkung. Rasa asin bercampur pahit turun bersama air mata ke bibir. Tangannya yang kecil gemetar bukan karena dingin saja, tetapi karena beban pertanyaan sunyi menggopa mereka. Tensi aku. Beberapa langkah dari kerumunan, Pak Surip, penjaga pasar berjaket coklat lusuh, menimbang untuk bertindak. Namun ia sudah melihat drama serupa terlalu sering, sia-sia menegur orang berkantong tebal. Pikirnya, ia memilih pura-pura sibuk mengatur parkir, menekan rasa bersalah di dada. Ibu Rani mengibaskan tangan angkuh, seolah baru menyelesaikan urusan kecil. Ia memesan setandan pisang madu dan sekotak stroberi, menaruhnya di tas jinjing jaring emas tanpa sedikit pun menoleh ke bocah yang kini berbalut lendir. Arul akhirnya beringsut ke samping gerobak kosong, duduk bersila di lantai pasar, jemarinya menelusuri baju, menyeka gumpalan sisik ikan yang menempel. Ia menahan napas panjang, lalu perlahan menghembuskannya, membiarkan udara dingin menghapus jejak sesak di dada. Arul, sabar, kata nenek. Sabar itu manis pada akhirnya, gumamnya lirih. Suara itu tenggelam di antara makian tawar-menawar. Arul memejamkan mata, membiarkan bayangan nenek hadir, wajah keriput, senyum rapuh, doa yang bergetar di ujung bibir. Satu hembusan, doa nenek, pikir Arul, lebih kuat dari satu gayung air busuk. Ketika ia membuka mata, pasar bergerak lagi, seperti tak pernah berhenti. Seorang kakek pengayuh becak melambai pelan, menawarkan sapu tangan kumal. Arul tersenyum kecil, senyuman yang terasa terlalu luas bagi wajah sekecil itu. Dengan karung terisi separuh, ia bangkit perlahan, menata tekad yang sempat terguncang. Langkah pertama terasa berat, kaos kakinya basah menempel ke kulit, menimbulkan bunyi siet-sayet tiap kali menapak. Namun langkah kedua lebih ringan, dan langkah ketiga sudah membawa Arul menelusuri jalur lain pasar, di mana matahari mulai memantul di wajan gorengan dan aroma tempe mendesis. Tak ada yang menanyakan keadaannya, tak ada tangan ramah mengulurkan handuk, tetapi dalam dirinya sendiri, Arul menyalakan obor kecil cahaya, samar harapan yang tak bisa dipadamkan air comberan. Ia menoleh sebentar ke arah kios ikan, melihat Ibu Rani menghilang di balik lautan kepala. Suatu saat, Bu, kita akan bertemu lagi, entah sebagai siapa, bisiknya. Suara nyaris tak terdengar oleh siapapun, kecuali Tuhan dan semesta yang memantulkan gema. Sebelum matahari sepenuhnya naik, Arul meninggalkan lorong itu, namun keheningan yang tertinggal tidak benar-benar sunyi. Ia terisi bisikan rasa bersalah yang pelen-pelen mencengkeram beberapa hati Pak Surip, pedagang ikan. Bahkan si remaja pemegang ponsel. Mereka mencoba menepisnya, tapi bayangan bocah kurus dengan wajah basah air kotor terlanjur terukir di sudut mata. Di trotoar luar pasar, Arul memeras ujung kaosnya. Air keruh menetes, mengalir di sela batu, lalu hilang di retakan aspal. Dalam pikiran Arul terpatri satu kalimat nenek, air kotor bisa hilang, nah, tapi doa dan kesabaran menempel sampai akhir umur. Maka Arul mengangguk pada dirinya sendiri, menutup hari yang belum setengah jalan. Pasar masih bising, namun di dalam dada, bocah kecil itu di ruang paling rapuh tumbuh keberanian baru, memancar perlahan seperti matahari yang menembus kabut tipis. Senja jatuh seperti luka yang pelen-pelen menganga, langit memerah,
Bukan karena matahari yang berpamitan dengan anggun, tapi seolah-olah langit ikut menangisi nasib anak kecil bernama Arul. Tubuh mungil itu berjalan tertatih, melewati lorong sempit, menuju gubuk reyot yang berdiri di atas tanah miring di pinggir kali. Karung plastik yang dipanggulnya hampir tak berisi apa-apa. Setengah hari di pasar hanya menghasilkan segenggam plastik dan satu botol kaca retak. Basah di punggungnya masih terasa, dan bau amis belum juga menguap dari kulit. Namun, Arul tetap melangkah, karena di ujung jalan tanah itu ada satu suara yang selalu membuat dunia terasa bisa ditanggung, suara neneknya. "Mbah Iem, Arul, sudah pulang, Le?" "Iya, Nek." Suara itu keluar bersamaan dengan batuk parau dari seorang perempuan renta yang terbaring di dipan kayu reot. Napasnya tersengal, dan wajahnya pucat oleh panas yang belum juga reda 3 hari terakhir. Tapi begitu mendengar langkah, Arul Ea memaksakan diri duduk. Mata tuanya menyipit menatap cucunya, dan tanpa sadar, air matanya menetes. "Kenapa bajumu basah begini, Le? Bau amis banget." "Kamu jatuh di got lagi." Arul hanya tersenyum. Meski bibirnya pecah-pecah, ia tidak pernah ingin membuat neneknya khawatir. Bahkan ketika tubuhnya gemetar menahan dingin, ia tetap berkata, "Enggak, Nek." Arul kejatuhan air dari ember tukang ikan. "Enggak apa-apa kok." Mbah Iem terdiam, tangannya yang keriput menyentuh rambut Arul, lalu menarik tubuh mungil itu. "Kay, pelikannya." Meski pelukan itu hanya berisi tulang dan napas pendek, Arul merasa hangatnya lebih hebat dari matahari. Di dalam gubuk ukuran 2 kali 3 meter itu, hidup hanya terdiri dari 2 orang. Satu bocah dan satu nenek yang sudah terlalu lila. Dindingnya dari triplek, bekas spanduk caleg yang sudah pudar. Lantainya dari potongan papan dan kardus, dan atapnya dari sengkaratan yang bocor tiap kali hujan datang. Tapi di sanalah Arul merasa tenang. Ada sepotong roti kering di meja, dan segelas teh hangat yang sudah mulai dingin. Mbah Iem selalu menyisakan untuk Arul. Meski dirinya hanya minum air putih, dan meski tubuhnya menggigil karena demam, ia tetap memaksa diri mengipasi cucunya dengan sobekan kardus. "Maaf ya, Neng gak bisa nyiapin makanan enak." "Tadi kamu dapat berapa, Le?" Arul membuka saku kecil di celana pendeknya. Ia mengeluarkan 2 koin logam dan selembar uang lusuh yang hampir sobek. 2.500, Nek." Mbah Iem menunduk, bibirnya bergetar. Tapi ia tahan agar tak menangis. "Besok kita beli bubur aja ya. Kamu kan suka bubur ayam." Arul mengangguk pelan, tapi hatinya mencelos. Ia tahu, untuk membeli bubur saja, mereka harus berhemat sepanjang hari. Uang itu pun belum tentu cukup kalau harga naik. Tapi, Ayatak ingin menghapus senyum neneknya yang langka. "Kalau Arul dapat botol lebih banyak besok, kita bisa beli bubur sama kerupuk." "Amin lah. Amin." Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Angin masuk lewat celah atap dan membuat tubuh Arul menggigil dalam sarung tipis yang sobek di bagian bawah. Ia berbaring di samping neneknya, memeluk karung plastik yang sudah dilipat rapi. Di sudut gubuk, lampu minyak menyala redup. Bayang-bayang dari api kecil itu menari-nari di dinding, seperti menertawakan kemiskinan mereka. Tapi di benak Arul, ada panggung yang berbeda. Tempat ia berdiri memakai seragam sekolah, membacakan puisi di depan kelas, lalu pulang membawa rapor merah jambu ke pelukan neneknya. "Nek, Arul, boleh cerita mimpi Arul nggak?" "Boleh, cerita aja." Arul pengen jadi guru yang ngajarin anak-anak kecil. Arul mau ngajarin supaya mereka nggak takut miskin dan nggak pernah ngatain temannya yang baju sobek. Mbah Iem mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Cita-cita yang bagus, Le. Guru itu mulia. Tapi kamu harus kuat ya. Dunia ini kadang jahat sama orang kecil." Arul menatap lenggit-lenggit seng yang hitam, lalu menutup matanya. Ia mencoba membayangkan
Dunia di mana tak ada lagi orang seperti Ibu Rani. Dunia di mana anak kecil yang bau dan kotor pun tetap dianggap manusia. Dunia yang bisa tersenyum pada mereka yang lelah, bukan malah menertawakan. Tapi sebelum tertidur, kenangan tadi pagi kembali menyeruak. Tumpahan air comberan, tawa orang-orang, rasa malu, rasa hina, rasa tidak pantas hidup. Arul menggigit bibirnya, lalu menarik sarungnya lebih erat. Ia tahu, kenangan itu akan menempel lama. Tapi di dalam hatinya, suara nenek selalu mengalun. Maafkan, Lei. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu terlalu berharga untuk dipenuhi dendam. Esok pagi, Arul akan kembali ke pasar. Ia tahu, kemungkinan besar akan menerima hinaan lagi, dorangan lagi, bahkan mungkin lemparan barang. Tapi di dalam dirinya sudah ada benteng kecil yang perlahan tumbuh dari doa nenek, dari impiannya yang dicuri, dan dari harga diri yang tidak bisa dibasuh air comberan. Malam itu, ketika langit benar-benar gelap dan hanya suara jangkrik terdengar, Arul berbisik pada Tuhan dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kalau boleh minta, tolong jaga nenek. Biar Arul aja yang dihina, asal nenek jangan sakit. Dan dalam gelap, di antara celah papan yang berderit, angin malam seolah menjawab doanya. Pelan, lembut, sejuk. Tapi entah apakah itu tanda dijawab, atau hanya harapan kecil dari seorang anak pemulung yang ingin dunia memanusiakan mereka kembali. Bab 2 selesai. Di balik karung dan sampah, tumbuh impian seorang guru kecil. Sementara di pinggiran pasar, Arul mencoba mengusir dingin dari tubuhnya. Dengan sarung sobek dan doa yang nyaris tak terdengar. Di sudut lain kota, rumah mewah bertingkat 2 menyala. Terang benderang, halaman luasnya bersih, penuh bunga impor, dan lampu taman yang menyala. Otomatis begitu matahari turun. Disinilah Bu Rani tinggal, di tempat di mana derita orang kecil hanya menjadi kabar buram yang lewat di layar ponsel mahalnya. Di dalam rumah yang didekorasi elegan itu, Pac-Man Dudat santai di ruang makan, mengenakan batik mahal, membaca koran, dan menyesap teh hangat. Usianya hampir 50, wajahnya bersih, senyumnya tenang, dan penampilannya rapi, seperti politikus menjelang kampanye. Ia adalah pemilik dari beberapa gudang sayur dan jalur distribusi pasar. Kehidupan mereka berkecukupan, bahkan cenderung berlebihan. Bu Rani keluar dari kamar, mengenakan gaun tidur satin, lalu duduk di kursi makan sambil membuka ponsel. Di layar, ia memutar ulang video pagi tadi, video saat dirinya menyiram anak pemulung di pasar. Tangannya bergerak ringan, menyimpan video itu ke dalam galeri pribadi. Tidak untuk ditertawakan, tapi sekadar untuk dikenang sebagai pembersihan. Visual dari pasar yang katanya sudah terlalu kotor. Hari ini tuh anak gembel nyaris menyentuh kakiku, Pak. Katanya datar. Kakiku yang baru aku spain. Kamu bayangin, Pak Min hanya menurunkan korannya sedikit, menatap istrinya sebentar, lalu mengangguk tanpa komentar. Ia sudah terlalu sering mendengar kisah serupa istrinya. Marah karena anak kecil mendekat, karena pengemis lewat, atau karena supir tidak membuka pintu mobil dengan cukup cepat. Kenapa kamu diem? Tanya Bu Rani, mendongak. Kamu tak, ya. Kalau aku cerita, ya didengerin lah. Aku denger, kok. Jawab Pak Min tenang. Cuma, ya nggak perlu juga sampai disiram. Mungkin Bu Rani mendecak. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir di lantai marmer, sambil memandangi kukunya yang baru dipoles. Itu pasar udah kayak tempat sampah. Anak-anak kotor pada mondar-mandir. Kita bayar retribusi buat apa coba? Harusnya satpam bersihin dulu sebelum orang penting datang. Pak Min diam. Ia tahu, berdebat dengan Rani saat emosi hanya akan membuat malam jadi panjang dan tidak nyaman. Ia juga sadar, istrinya memang sudah dari dulu
Alergi terhadap kemiskinan bukan karena sombong semata, tapi karena ketakutan lama yang ia sembunyikan dengan keras kepala. Malam itu, di ruang pribadi mereka, Bu Rani duduk di depan cermin rias. Ia mengoleskan serum malam dan menaburkan bedak tipis ke leher. Tapi di sela ritual kecantikannya, ada rasa gatal aneh yang muncul di bahu kirinya. Ia menggaruk pelan, tapi rasa itu tidak hilang. Mungkin cuma digigit nyamuk, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa sejak sore tadi, sebuah bintik kecil berwarna merah mulai tumbuh. Dan perlahan, tanpa ia sadari, bintik itu akan menjadi bagian dari kisah yang tak pernah ia duga. Sementara itu, di luar rumah megah itu, sopir pribadi keluarga Min, Pak Anwar, tengah duduk di garasi sambil melipat tangan di dada. Ia mendengar percakapan Bu Rani tadi, dan meski ia tidak berani berkata apa-apa, hatinya mendidih. Ia tahu anak-anak seperti Arul. Ia sendiri punya keponakan yang menjadi pemulung di kampung. Kadang, manusia kaya itu lupa semua yang mereka punya bisa hilang dalam sekejap. Dan waktu hilang, mereka nggak tahu gimana rasanya dihina. Gumam Pak Anwar lirih. Tapi, seperti semua pegawai di rumah besar itu, ia hanya bisa bicara dalam hati. Karena uang, karena status, karena takut kehilangan pekerjaan yang menyekolahkan anak-anaknya. Keesokan harinya, di sebuah warung kopi di belakang pasar, para pedagang mulai membicarakan insiden Bu Rani dan anak pemulung. Beberapa mengaku geli, beberapa terdiam, dan satu dua mulai bertone tania. Apa nggak terlalu kejam ya? Siramin anak kecil pakai air comberan, tapi anak itu memang jorok sih. Ganggu pembeli, tapi tetap aja, dia kan cuma anak kecil. Satu suara kecil mulai tumbuh dari obrolan itu. Suara yang dulu diam, karena takut kehilangan pembeli, sekarang mulai bertanya tentang hati nurani. Tapi tetap, pasar adalah tempat yang keras. Kebaikan sering tenggelam oleh rutinitas dan suara yang mempertanyakan kekejaman bisa dengan mudah tenggelam dalam tumpukan sayur dan harga cabai. Di sisi lain, Bu Rani memulai harinya seperti biasa. Makeup, sarapan, dan agenda sosial acara arisan, pengajian ibu-ibu komplek, dan rapat donasi, pembangunan masjid. Ya, ironisnya, Bu Rani adalah donatur tetap masjid besar di kota. Namanya tercetak di papan marmer sebagai penyumbang utama. Di setiap pengajian, ia duduk paling depan, tangan dilipat anggun, bibirnya komat kamit, mengucap doa. Meski pikirannya sering melayang ke hal-hal lain, bersedekahlah dengan hati yang ikhlas dan jangan pernah menghardik fakir miskin. Kalimat itu dibacakan oleh Ustadz Jafar, penceramah yang rutin diundang di majelis itu. Bu Rani menunduk, tapi bukan karena menyimak melainkan karena sedang membalas pesan grup arisan. Namun, Ustadz Jafar menghentikan bacaannya. Ia menatap ke arah jamaah. Matanya tajam. Kita sering memberi sedekah, tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka yang miskin di depan mata kita? Bukan hanya uang, tapi bagaimana kita memanusiakan mereka. Beberapa ibu-ibu mulai melirik satu sama lain. Suara Ustadz itu terlalu tepat, terlalu menusuk. Bu Rani menggenggam tasnya lebih erat. Entah kenapa, bintik merah di bahunya mulai terasa gatal lagi. Kali ini lebih dalam, seperti digaruk dari dalam kulit. Malam itu, ketika ia kembali membuka baju di depan cermin, Bu Rani terkejut. Bintik itu kini telah melebar, warnanya lebih pekat, dan muncul bintik lain di leher. Ia panik. Esoknya, ia mendatangi dokter kulit ternama, tapi dokter itu hanya mengernyit. Aneh Bu, ini bukan alergi biasa, tidak ada reaksi kimia. Seperti luka dari dalam. Maksudnya apa? Tanya Bu Rani. Ketus. Dokter hanya menulis resep sementara dan menyarankan tes lanjutan. Tapi malamnya, rasa gatal itu berubah jadi perih.
Ia menggaruk tanpa sadar hingga berdarah. Dan di dalam tidurnya yang tidak nyenyak, ia bermimpi. Seorang anak kecil berdiri di tengah pasar. Bajunya compang-camping, tubuhnya basah, dan matanya menatap lurus ke arah Burani tanpa marah, tapi dengan luka yang tak terucap. Pagi itu, langit seperti belum siap membuka diri. Awan menggantung berat, menyisakan selimut kelabu yang menindih kepala kota. Pasar pagi belum sepenuhnya hidup, tapi suara logam dan roda gerobak sudah mulai mengisi udara. Di antara aroma anyir dan keringat, berdiri lagi tubuh kecil yang tak pernah diundang Arul, dengan karung plastik yang menua bersama harapannya. Kakinya menginjak tanah becek yang sama seperti kemarin, tapi langkahnya kini lebih pelan. Tak ada semangat melompat seperti dulu. Tidak juga nyanyian kecil yang biasanya dia gumamkan pelan. Arul diam, terlalu diam. Semalam ia mimpi buruk, mimpi dirinya dikejar tawa orang-orang, dipelintir kata-kata kotor, lalu disiram ulang berkali-kali. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, meski udara dingin menusuk. Mbak Iyam hanya mengusap kepala cucunya dan berkata, "Nek pernah bilang, Lei, luka itu bisa kering, tapi bekasnya tetap harus dijaga baik-baik, supaya kita nggak berubah jadi orang yang nyakitin balik." Namun pagi ini, Arul tak ingin bicara soal luka. Ia ingin bertahan saja, menyusuri tiap sudut pasar, tanpa menarik perhatian siapapun, tanpa harus disiram lagi, tanpa harus ditertawai lagi. Hanya ingin jadi bayangan tak terlihat, tak dianggap, tapi bisa terus berjalan. Di sudut belakang pasar, tempat para pemulung biasa berkumpul, Arul duduk bersama Dul, bocah kurus dengan mata sayu dan suara serak. Dul lebih tua 2 tahun darinya dan lebih sering mengumpat, tapi Arul menyukainya karena Dul tak pernah menertawakannya dan tak pernah bertanya terlalu banyak. "Lu kenapa diam aja, Rul?" tanya Dul sambil mengunyah kerupuk basi yang ia temukan dalam kantong plastik, kayak habis ketemu setan pasar. Arul menggeleng, tangannya meremas karung pelan, lalu berkata lirih, "Gue ketemu sama yang lebih serem dari setan, Dul, tapi mereka pakai baju bagus, bau parfum mahal." Dul tertawa, kering, penuh ironi. "Iya, gue tahu rasa itu. Yang nyeremin bukan yang kotor kayak kita, tapi yang bersihnya cuma di luar aja." Tak jauh dari mereka, sekelompok pedagang sayur tengah bercanda sambil menyeruput kopi panas. Salah satu dari mereka, Bu Titi, menatap sekilas ke arah Arul dan Dul. Ada keraguan di matanya, tapi sepat-sepat ia alihkan. Itu anak yang kemarin disiram tuh ya?" bisik salah satu pedagang. "Iya, kasian ya, tapi ya gimana, kita juga nggak bisa enggap-enggapin. Kita ini bukan siapa-siapa," kata yang lain. "Ngomong dikit aja bisa diusir dari lapak." Obrolan itu lalu lenyap dalam gelak tawa, tapi Bu Titi tetap menatap Arul. Lama, wajah anak itu menempel di benaknya. Apalagi setelah malam tadi, ia mendengar anaknya bertanya, "Bu, kok bisa ya ada orang nyiram anak kecil kayak nyiram tikus?" Pertanyaan itu membuatnya mual, tapi ia hanya menjawab dengan kalimat klise, "Itu urusan orang besar, Nak." Padahal dalam hatinya, ia tahu itu urusan manusia, dan semua manusia punya tanggung jawab yang sama, berpihak pada yang lemah. Tapi entah sejak kapan, rasa takut lebih kuat dari rasa benar. Pagi terus berjalan. Arul dan Dul mulai menyusuri kios demi kios, mengumpulkan plastik bekas. Mereka berhenti di dekat warung soto, di mana seorang bapak setengah baya sedang menikmati sarapan. Arul menandok, menunggu sendok terakhir itu dihabiskan, agar ia bisa mengambil kantong plastik pembungkus bahan. Namun, sebelum sempat melangkah, suara tawa khas kembali terdengar dari arah timur pasar. Arul menoleh, dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Burani dengan kacamata hitam besar,
tas mahal di tangan, dan sepatu mengkilap, wanita itu melangkah melewati lorong, dikelilingi dua wanita lain yang selalu menyanjung apapun ucapannya. Langkah Arul membeku, tangannya gemetar. Dul memperhatikan perubahan ekspresi itu. Itu yang nyiram Lurul. Iya. Mau gue lempengin kepalanya? Arul tersenyum pahit. Buat apa? Kita gak bakal bikin dia takut. Dunia ini cuma takut sama orang kaya. Dul menghela napas, tapi pandangan matanya tak lepas dari sosok Burani. Ia mengumpat pelan. Dunia seperti ini membuat anak-anak seperti mereka belajar memendam kemarahan hingga akhirnya lupa caranya marah dengan benar. Burani tiba-tiba berhenti. Ia merasa gatal di lehernya lagi. Matanya menyipit, memandang sekeliling, dan saat pandangannya bersirobok dengan mata Arul sekejap saja ia kaget. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sakit di kulitnya makin memburuk, dan rasa perih seperti terbakar muncul tiba-tiba saat melihat wajah bocah itu. Ia buru-buru memalingkan wajah dan melanjutkan langkah pura-pura tak melihat. Tapi hatinya mulai dikejar bayangan. Bayangan kecil, kurus, dan penuh air kotor. Sementara itu, di pojok pasar, Ustadz Jafar berdiri sambil berbincang dengan Pak RT yang baru saja membeli sayur. Mereka membahas rencana bersih-bersih masjid dan kegiatan santunan untuk anak yatim. Namun perhatian Ustadz Jafar terpecah saat ia melihat seorang bocah pemulung yang berdiri mematung di antara kerumunan. Bocah itu basah, tapi bukan oleh air, oleh luka yang belum kering. Ustadz Jafar mendekat pelan. Nah, namamu siapa? Arul menoleh. Arul, Pak. Kamu tinggal di mana? Sama nenek. Di pinggir kali. Ustadz Jafar menatap dalam. Mata bocah itu ada sesuatu yang menusuk di dada. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hatinya terasa digugah oleh kesunyian yang keluar dari sorot mata Arul. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah terucap, tapi menggema begitu keras. Kenapa dunia begini kejam pada anak kecil? Langit cerah di kota itu, tetapi rumah besar di ujung komplek elit justru dibungkus oleh kesuraman yang belum bisa dijelaskan. Cahaya matahari yang biasanya menyelusup indah melalui kaca jendela besar, kini seolah enggan masuk. Tirai tetap terbuka, namun nuansa hangat pagi tak terasa. Burani, wanita yang selalu merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun di pasar, kini terbaring di atas ranjang mewah berlapis selimut sutra. Dengan wajah pucat dan mata cekung. Sudah 4 hari berlalu sejak rasa gatal itu muncul pertama kali di bahu kirinya. Kini, bintik-bintik merah kehitaman mulai menyebar ke leher dan punggung. Bahkan sebagian kecil sudah muncul di pelipis dan bawah mata. Dokter kulit, spesialis alergi, dan ahli gizi telah dipanggil semuanya menyerahkan tangan. Secara medis, tidak ditemukan bakteri atau jamur, Bu, kata salah satu dokter dengan wajah bingung. Bukan reaksi alergi, bukan infeksi. Ini seperti peradangan yang muncul dari dalam. Burani mendengus, bibirnya kering dan mulai pecah-pecah. Ia merasa jijik terhadap tubuhnya sendiri. Setiap melihat cermin, ia menolak bayangan yang terpampang di depannya. Ia mencoba menutupi luka dengan bedak, dengan concealer, dengan krim herbal impor, tapi kulitnya justru makin meradang. Apa ini kutukan? Bisiknya suatu malam saat hanya ditemani lampu tidur. Atau apakah ini pembalasan? Pac-Man mulai gelisah. Semula ia mengira istrinya hanya terkena iritasi biasa. Tapi semakin hari, kondisi Burani makin menurun. Nafasnya kadang tersengal. Tubuhnya menggigil meski cuaca hangat. Bahkan, Burani mulai mengigau. Jangan siram anak itu. Dia memandangku, basah. Tangannya gemetar. Pak Min yang sedang duduk di sisi tempat tidur hanya bisa terpaku.
Kata-kata istrinya terasa asing tapi juga menohok. Ia mulai bertanya-tanya, siapa anak yang dimaksud? Kenapa begitu sering disebut? Pada suatu pagi yang sunyi, saat Bu Rani tertidur, Pak Min memberanikan diri membuka aplikasi galeri di ponsel istrinya. Ia mencari jawaban, dan tanpa sengaja menemukan video itu. Rekaman saat istrinya menyiram air comberan ke tubuh seorang anak kecil, matanya melebar. Tangan yang memegang ponsel gemetar. Astagfirullah, ia memutar ulang video itu. Menonton dari awal sampai akhir, melihat gelak tawa orang-orang, melihat istrinya tertawa, dan melihat bocah yang berdiri terpaku dengan air kotor menetes dari wajahnya. Itu bukan hanya kejam, itu menjijikkan. Pak Min mendadak merasa mual. Rani, apa yang sudah kamu lakukan? Esok harinya, ia memutuskan pergi ke pasar. Sesuatu dalam dirinya menuntut untuk mencari tahu siapa bocah itu, apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan salah satu sopir lama mereka, yang masih ingat area pasar dengan baik, Pak Min mencari dari lorong ke lorong. Ia menunjukkan foto tangkapan layar dari video kepada beberapa pedagang. Beberapa tidak mengenal, tapi seorang tukang sayur berkata, "Oh, anak itu namanya Arul. Pak, pemulung kecil. Dia sering kesini, bawa karung. Anak baik, gak pernah ngemis, gak pernah ganggu orang. Dia tinggal sama neneknya di pinggir kali." Pak Min menunduk, mengangguk pelan. Ada perasaan asing yang menyusup ke dadanya. Rasa bersalah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu istrinya memang sering meremehkan orang kecil, tapi ia tak menyangka sejauh itu. Saya boleh ketemu anak itu? Coba aja ke ujung pasar. Kadang dia duduk di pojokan sama temannya. Sidul. Di saat yang hampir bersamaan, Ustadz Jafar tengah menyelesaikan pengajian duha di musola kecil dekat pasar. Seorang ibu mendekatinya sambil berbisik, "Ustadz, tadi pagi Bu Rani, yang orang kaya itu, katanya sakit aneh. Udah ke dokter gak sembuh. Tapi sekarang, dia katanya nyari anak kecil yang pernah dia siram." Ustadz Jafar mengangkat alisnya. "Anak kecil?" "Iya, Ustadz, yang pemulung itu, namanya Arul." Seketika, hati Ustadz Jafar tergerak. Nama itu bukan asing di telinganya. Beberapa hari lalu, ia berbicara sebentar dengan anak itu. Tatapan mata Arul menempel dalam di benaknya. Ada luka dalam yang tak bisa dibaca dari luar. Luka yang dalam. Luka yang membeku. Jadi semacam ketabahan siang hari itu. Di bawah sinar mentari yang mulai menyengat, takdir mempertemukan mereka. Pak Min bertemu Arul di bawah pohon jambu dekat tempat sampah besar di ujung pasar. Arul duduk sambil membagi roti kering bersama Dul. Karungnya sudah setengah terisi. Saat Pak Min mendekat, ia berdiri pelan, bersiap melindungi barang temuan seadanya. "Kamu Arul?" tanya Pak Min. Arul mengangguk. "Saya cuma mau bicara. Saya suami dari Bu Rani." Sekilas, wajah Arul berubah, tapi hanya sebentar. Aye menunduk. "Saya nggak apa-apa, Pak. Beneran, saya udah lupa." Pak Min terdiam. Dada kirinya seperti dihantam sesuatu. Ia melihat tubuh kecil itu, kulitnya dekil, kaosnya bolong, celananya longgar. Tapi sorot matanya tenang, tidak marah, tidak menyumpahi, hanya lelah. "Kenapa kamu gak marah?" tanya Pak Min lirih. "Istri saya sudah mempermalukanmu, menyakitimu, tapi kamu tidak dendam?" Arul mengangkat bahunya pelan, kemudian menatap jauh ke langit. "Nenek saya bilang, dendam itu kayak api. Kalau kita peluk terus, ya kita sendiri yang terbakar." Pak Min pulang dengan langkah lemas. Malamnya, ia menatap wajah istrinya
yang semakin pucat. Luka di leher makin meluas. Kini ada goresan darah tipis karena digaruk. Perih, seperti terbakar. Istrinya terus mengigau. Dia mandang aku, matanya. Kok matanya kayak nembus kulitku? Pak Min menangis. Ia tahu, dokter sudah menyerah. Obat mahal tidak berguna, dan satu-satunya penawar mungkin bukan berasal dari apotek melainkan dari pengakuan dosa yang telah lama disangkal. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Hari itu langit tampak seperti sedang menahan tangis. Awan menggumpal kelabu. Angin sesekali menggoyangkan spanduk lusuh yang menggantung di tiang-tiang pasar. Bau tanah basah dan kenangan lama menguap pelan, mengisi udara dengan aroma yang tidak bisa didefinisikan antara peringatan atau pertanda. Arul duduk di samping Mbah Iyam yang sedang berbaring, lebih lemah dari hari-hari sebelumnya. Suhu tubuh neneknya naik turun, napasnya kadang berat, kadang seperti nyaris berhenti. Tapi, tangan kurusnya masih berusaha membelai kepala Arul setiap kali bocah itu mendekat. Nek, Arul, mau pergi sebentar ke pasar ya? Mau nyari plastik lagi? Bisik Arul pelan. Tapi nanti Arul cepet pulang. Nek, jangan takut sendirian. Mbah Iyam tersenyum lemah, bibirnya kering. Ia mengangguk pelan, lalu dengan suara parau berbisik. Jaga hati ya Le, jangan pernah nyimpan marah terlalu lama. Biar langit aja yang membalas. Di sisi lain kota, di rumah megah bercat putih mengkilap, Pak Min duduk bersama seorang tamu yang baru pertama kali menginjakan kaki ke kediaman itu. Ustaz Jafar. Ia duduk tenang, memakai baju koko putih bersih, kopiah hitam, dan membawa sebuah tas kecil berisi kitab dan buku catatan. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan saat melihat Burani yang terbaring lemah. Tubuhnya tertutup selimut. Namun bagian leher dan wajahnya telah dipenuhi bintik merah kehitaman yang tampak semakin parah. Beberapa luka bahkan mulai meneteskan. Dear Kering, kami sudah kemana-mana Ustadz, kata Pak Min dengan suara berat. Semua dokter angkat tangan. Dan saya mulai merasa ini bukan sekadar penyakit biasa. Ustadz, Jafar mengangguk. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Terkadang tubuh manusia menyimpan hal-hal yang tak terjangkau oleh ilmu. Luka hati orang lain bisa menjelma luka di kulit kita sendiri. Burani mengerang pelan, matanya terbuka setengah, bibirnya bergerak. Saya nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Saya cuma bersihin kaki saya waktu itu. Ustadz Jafar menatapnya. Sorot matanya teduh, namun menusuk. Ibu menyiram anak kecil dengan air comberan di tempat ramai. Anak yang tidak berbuat salah, anak yang diam. Dan sekarang, anak itu sedang menunggu keajaiban. Sementara ibu sedang merasakan akibat yang tak ibu kira. Burani menangis. Tangisnya bukan seperti isak pilu seorang korban, tapi seperti jeritan seseorang yang baru saja disadarkan bahwa ia adalah pelaku dari sesuatu yang keji dan kini sedang dipaksa menatap pantulan dirinya sendiri di cermin waktu sore itu. Langit akhirnya menumpahkan hujannya. Deras, mendadak, petir menyambar jauh di barat. Arul berdiri mematung di depan kios sayur. Tubuhnya basah kuyup, menggenggam karung yang isinya hanya beberapa plastik dan botol kecil. Pak Surip, satpam pasar, mendekat dan menawarkan payung kecil. Pakai ini Rul, jangan sakit. Arul menggeleng. Ia tetap diam, menatap satu arah ke kios buah tempat Burani biasa berbelanja. Tempat itu kosong, entah kenapa. Arul merasa ada sesuatu yang sedang berubah. Bukan di pasar, tapi di langit malamnya. Saat Ustadz Jafar kembali ke rumah,
Ia menulis sesuatu di buku catatannya. Tangannya menari pelan di atas kertas dengan tinta hitam yang menorehkan kalimat, "Salim kecil." Yang tidak ditegur akan tumbuh menjadi keangkuhan. Tapi, setiap luka yang tidak dibalas oleh manusia akan dicatat oleh langit. Dan langit tidak pernah tidur. Di kamar Burani, tubuh wanita itu semakin melemah. Kini bahkan tangannya mulai gemetar. Tanpa sebab, suaranya serak dan nafasnya sesak. Dokter keluarga menyarankan rawat inap. Tapi Burani menolak. Saya harus minta maaf dulu. Saya harus ketemu anak itu. Pak Min menatap istrinya dengan mata merah. Arul, ya. Dia. Anak itu. Esok harinya, hujan reda, angin pagi dingin, dan membawa aroma tanah segar. Pak Min datang ke pasar kali ini, bukan hanya untuk mencari tahu, tapi untuk meminta ampun. Dengan ditemani sopirnya, ia mendekati kios sayur tempat Bu Titi bekerja. Lalu bertanya pelan, "Arul di mana pagi ini?" Sementara itu, di sudut sempit gubuk dekat kali, Arul memeluk tubuh Mbah Iyam yang tak lagi bergerak. Napas terakhir neneknya datang saat fajar baru menyingsing, tanpa jeritan, tanpa keluhan, hanya tatapan lembut yang seolah berkata, "Sekarang, Arul harus berjalan sendiri." Air mata Arul jatuh tak terbendung. Tapi tidak ada suara, hanya kesunyian yang menggema di dinding papan tua, menemani tubuh bocah kecil yang baru kehilangan satu-satunya pelindung hidupnya. Pagi itu, setelah jenazah Mbah Iyam dimandikan seadanya oleh tetangga sekitar, dan disalatkan di musola kecil dekat pasar, Arul hanya duduk memeluk karung tuanya. Ia tak menangis lagi, air matanya seolah habis semalam, luruh bersama napas terakhir. Nenek yang mengajarinya tentang sabar, tentang bertahan, dan tentang memaafkan tanpa harus melupakan. Tanah yang menutupi tubuh Mbah Iyam masih basah. Gubuk kecil itu kini terasa hampa, lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi suara batuk parau, tidak ada lagi tangan keriput yang mengelus rambutnya saat pulang dalam keadaan kotor dan letih. Yang tersisa hanyalah diam-diam yang menyiksa dan menusuk. Arul belum tahu bagaimana caranya hidup sendirian. Ia bahkan belum tahu harus tidur di mana malam ini. Tapi satu hal yang ia tahu, hidup harus lanjut. Meskipun separuh hatinya telah ikut terkubur di bawah tanah becek tadi pagi. Di sisi lain kota, sebuah mobil hitam berhenti di depan pasar, lalu perlahan berbelok menuju gang kecil, menuju kawasan kumuh di tepi kali. Pak Min duduk di kursi penumpang belakang dengan tubuh tegang. Di sampingnya, Burani mengenakan kerudung tipis, wajahnya setengah tertutup masker medis, dan tubuhnya dibalut jaket tebal. Luka-luka di kulitnya makin menyebar, bahkan sebagian di leher mulai bernanah dan menghitam. Ia kesakitan dan lebih dari itu, ia ketakutan. Apa dia mau nerima kita, Min? Anak sekotor itu, mungkin dia udah benci setengah mati. Kamu yang harus siap, mau diterima atau tidak. Kamu tetap harus datang. Burani menggenggam tangan suaminya erat. Tangannya gemetar. Encak. Pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Mobil itu berhenti di ujung gang. Beberapa warga menoleh, mengira itu mobil pejabat yang salah jalan. Beberapa anak kecil berlarian, berbisik-bisik, melihat plat nomor mobil mewah yang jarang sekali masuk ke kawasan itu. Pak Min turun lebih dulu, menatap deretan gubuk di tepi kali, lalu berjalan pelan diiringi suara air yang mengalir dan bau sampah yang menusuk. Lalu, mereka tiba di depan gubuk Arul. Pintunya terbuka setengah, dan di dalamnya, Arul sedang duduk memeluk lutut di dekat kasur neneknya yang telah kosong. Ia menoleh perlahan saat suara langkah kaki mendekat, lalu membeku. Burani, matanya membelalak, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini wanita itu tak berdiri angkuh. Ia tidak memakai sepatu hak, tidak berdandan, tidak mencibir. Ia berdiri dengan wajah pucat, kulit luka, mata sembab,
dan tubuh lemah. Dan dia membawa air mata. Pak Min berbicara duluan, suaranya berat, tapi lembut, Nak. Kami datang bukan untuk menyakiti. Kami tahu, kami terlambat, tapi kami mohon, beri kami kesempatan bicara. Arul hanya diam, tatapannya kosong. Burani maju satu langkah. Ia membuka masker pelan, memperlihatkan luka-luka di leher dan wajahnya yang bernanah. Arul terkejut, matanya melebar. Arul, maafkan ibu. Tangisnya pecah seketika. Ibu salah. Ibu jahat. Ibu bodoh. Ibu telah mempermalukan kamu, menginjak harga dirimu, menyiram kamu sioluala. Kamu bukan manusia. Ibu ingat mata kamu hari itu, Arul. Mata kamu gak marah, tapi mata kamu bikin ibu gak bisa tidur. Arul masih diam, tapi bibirnya mulai gemetar. Ibu gak bisa sembuh, Arul. Semua dokter bilang, ini bukan penyakit biasa. Dan Ustaz Jafar bilang, ini mungkin karena hati orang yang ibu sakiti. Belum reda lukanya. Burani mendekat, lalu bersujud di tanah yang becek di depan pintu gubuk Arul. Tangannya gemetar, tubuhnya gemetar, wajahnya menempel di lantai tanah. Ibu mohon, Arul. Ampuni ibu. Kalau luka ini gak bisa hilang, gak apa-apa. Asal kamu gak dendam. Asal kamu bisa lanjut hidup. Tangisan itu menggema di gang sempit itu. Beberapa tetangga yang mendengar hanya bisa menatap dengan heran. Seorang wanita kaya bersujud di depan anak pemulung. Sebuah pemandangan yang membalik seluruh tatanan sosial yang selama ini mereka tahu. Arul menatap wanita itu lama. Hatinya masih penuh luka, tapi wajah wanita itu sekarang bukan lagi wajah Burani yang dulu. Wajah itu remuk, mata itu tulus memohon. Suara itu bukan lagi suara perintah, tapi permintaan yang hanya bisa dijawab dengan satu hal. Hati yang lapang. Pelan-pelan Arul mendekat. Ayah tak berkata apa-apa. Ia hanya meraih tangan Burani dan membantu wanita itu berdiri. Saya bukan orang besar, Bu. Saya cuma anak kecil yang kehilangan semuanya. Tapi saya sudah memaafkan sejak hari pertama. Burani terisak. Pak Min tak kuasa menahan tangisnya. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, merasa menjadi manusia seutuhnya, bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena kerendahan hati di hadapan kebenaran. Sore itu, sebelum mereka pulang, Pak Min berkata, mulai hari ini, Arul, kamu gak akan hidup sendirian lagi. Kami akan bantu semampu kami. Tapi kamu tetap bebas memilih. Mau tinggal di sini, atau tinggal di tempat yang lebih baik. Arul menatap ke dalam gubuknya, menatap tempat tidur neneknya, menatap kasur tipis yang selama ini menampung doa-doanya. Lalu ia menatap langit, pelan-pelan ia mengangguk. Saya mau sekolah, Pak. Pak Min tersenyum. Burani menutup wajahnya, menangis. Pagi berikutnya, matahari terbit lebih hangat dari biasanya. Langit yang biasanya mendung, kini terlihat biru bersih, seperti ikut menyambut sesuatu yang berbeda. Di pinggir kali, tepat di samping gubuk kecil, tempat Arul biasa tinggal bersama Mbah Iem, suara burung-burung terdengar lebih ramai. Seolah mereka tahu bahwa sebuah babak baru sedang dimulai. Dan memang benar. Hari itu adalah hari pertama Arul mengenakan baju baru. Kaos putih yang masih sedikit kebesaran, celana abu-abu yang dikirim khusus oleh Pak Min, dan sepatu sekolah bekas milik anak sopir mereka yang kini sudah SMA. Di wajahnya tak ada senyum lebar, tapi sorot matanya lebih hidup dari sebelumnya. Di tangannya, ia membawa tas kecil berisi buku tulis, pensil, dan kotak bekal. Di dalam kotak itu, ada 2 potong roti dan sebutir telur rebus yang dimasak oleh Bu Titi, pedagang sayur yang dayam-dayam mulai menyayanginya. Arul tidak pergi ke sekolah seperti anak-anak lainnya.
Karena belum ada sekolah yang mau langsung menerima bocah pemulung tak beridentitas. Tapi hari ini, ia akan belajar di musola pasar bersama Ustaz Jafar dan anak-anak lain yang tidak mampu membayar sekolah formal. Sementara itu, di rumah besar berwarna putih, Burani duduk di beranda belakang. Ia tidak memakai riasan. Tag 88. Perhiasan yang membebani lehernya, hanya kerudung sederhana yang menutupi rambut dan kain lembut yang menyelimuti tubuhnya. Luka-luka di wajahnya mulai mengering. Ya, sejak pertemuannya dengan Arul kemarin, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Luka-luka yang selama ini bernanah dan menyebar tanpa arah perlahan mengering. Warnanya berubah dari hitam ke merah muda, lalu mulai menipis. Rasa perihnya pun berkurang. Dokter yang memeriksanya pagi tadi hanya menggeleng takjub. Kala saya tidak melihat langsung rekam medis sebelumnya, saya akan mengira ini hanya luka biasa yang sudah lama. Tapi jelas-jelas, ini seperti mukjizat. Burani hanya tersenyum lemah. Ia tahu, bukan krim atau obat yang menyembuhkannya, tapi sesuatu yang tak bisa dibeli maaf dari hati yang tulus. Sore itu, di musola pasar, Arul duduk di lantai bersih, dengan sajadah kecil di depannya. Ia belajar membaca huruf hijaiyah dari papan tulis reyot yang ditulis Ustaz Jafar dengan spidol biru yang hampir habis. Di sampingnya, anak-anak lain juga belajar. Ada yang baru belajar menulis namanya. Ada pula yang sudah mulai menulis cerita pendek tentang kehidupan mereka. Arul mengambil selembar kertas kosong dan mulai menulis. Tulisannya masih kaku, hurufnya belum rapi, tapi isi hatinya mengalir begitu lancar. Namaku Arul, aku pemulung, tapi aku tidak mau selamanya di jalan. Aku ingin jadi orang yang bisa bantu orang kecil kayak aku dulu. Aku ingin belajar, supaya bisa ngerti kenapa orang-orang suka lupa kalau semua manusia itu sama. Ustaz Jafar membaca tulisan itu diam-diam, air matanya menetes. Nah, kamu bukan hanya menulis, kamu sedang menyembuhkan dunia, gumamnya. Masyarakat pasar yang dulu hanya menertawakan Arul, kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Ada yang masih sinis, tapi tidak sedikit pula yang mulai tersentuh. Beberapa mulai memberi roti lebih saat bertemu Arul. Bahkan Pak Surip, satpam pasar, kini rutin membawakan air minum botol setiap pagi. Namun yang paling mengejutkan adalah perubahan dari Bu Rani. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ia mulai datang ke pasar tanpa sopir, tanpa perhiasan, tanpa kacamata hitam. Ia berjalan pelan ke lorong tempat Arul biasa memulung, lalu membantu bersih-bersih area itu. Awalnya semua orang hanya melongo. Itu Bu Rani yang dulu nyiram anak kecil? Iya. Tapi sekarang dia malah benerin saluran air dan bantu tukang sapu. Apa-apaan ini dunia. Namun diam-diam orang-orang mulai memperhatikan lebih dalam. Bu Rani kini lebih sering tersenyum. Ia tidak lagi menyombongkan diri. Ia mendengarkan. Dan ia juga menangis. Beberapa kali terlihat dia berhenti di tengah pasar, menunduk dan menyeka air matanya saat melihat anak kecil menjual tisu di pinggir jalan. Ia tahu, ia tak bisa menghapus semua dosanya, tapi ia bisa memulainya dengan menebus satu demi satu. Di malam hari, Arul kembali ke gubuknya, tapi kini ia tidak sendiri. Pak Min sudah merenovasi bagian atapnya, memperkuat tiang-tiang kayu, dan menambahkan lampu kecil bertenaga surya. Mereka tidak memaksa Arul tinggal di rumah besar mereka, karena anak itu menolak. Saya mau tetap di sini, Pak, dekat kuburan nenek. Tapi saya mau belajar. Saya mau sekolah. Saya mau punya masa depan. Pak Min mengangguk, matanya sembab. 3 hari setelah pertemuan itu, Ustaz Jafar mengundang Bu Rani
ke pengajian ibu-ibu di musola kecil. Di sanalah Burani berdiri, membuka suara di depan para tetangga, pedagang, dan orang-orang yang pernah menyaksikan kekejamannya. Dulu, saya menyiram anak kecil dengan air comberan. Saya kira saya sedang menjaga kebersihan, tapi ternyata saya sedang menodai hati saya sendiri. Hening. Penyakit saya bukan karena bakteri, tapi karena hati yang membusuk, karena kesombongan. Dan saya baru sembuh saat saya belajar bersujud di depan orang yang dulu saya anggap hina. Semua terdiam. Beberapa ibu menunduk, beberapa menangis, dan 1-2 orang mulai mengepalkan tangan, bukan dalam kemarahan, tapi dalam pengakuan bahwa mereka pun pernah berlaku tak adil kepada yang kecil. Hari itu, sebuah mobil mewah berhenti di ujung gang kecil menuju pasar. Namun kali ini bukan milik Pak Min atau Burani. Mobil itu membawa 2 orang pria berbaju rapi dengan emblem sebuah yayasan pendidikan besar di dada mereka. Kedatangan mereka ke pasar bukan karena ingin belanja sayur atau mengecek harga cabai. Mereka datang mencari seorang anak-anak pemulung yang kisahnya belakangan ini mulai terdengar hingga ke media sosial. Video pendek Burani yang menangis dan bersujud di depan anak jalanan sempat direkam oleh pedagang pasar. Tak sampai 2 hari, video itu menyebar. Komentar netizen penuh haru dan pertanyaan. Siapa anak itu? Apa dia masih hidup di jalan? Kenapa tidak ada yang bantu? Dan kini, 2 orang utusan itu datang dengan satu misi, menawarkan beasiswa penuh kepada Arul. Di musola pasar, Ustaz Jafar sedang membacakan kisah Nabi Yusuf kepada anak-anak. Arul duduk paling depan, menyimak dengan mata berbinar. Kisah tentang seseorang yang pernah dibuang, dijual, lalu diangkat. Derajatnya terasa sangat dekat dengan hidupnya sendiri, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sabar, ucap Ustaz Jafar sambil menatap Arul. Arul tersenyum, tapi tak lama suara langkah cepat terdengar di halaman musola. Ustadz, ada tamu dari yayasan pendidikan luar kota. Mereka nyari Arul. Mata semua anak terbelalak. Ustadz Jafar langsung berdiri. Tak lama kemudian, Arul dipanggil ke depan. 2 pria bersetelan jas itu berdiri, membawa map dan senyum ramah. Kami dari Yayasan Cahaya Anak Bangsa. Kami melihat berita tentangmu, Arul, dan kami sangat tersentuh. Kami ingin menawarkan kamu beasiswa penuh, dari SD hingga kuliah, termasuk tempat tinggal yang layak. Semua mata kini tertuju ke Arul. Anak kecil itu menunduk, tangannya menggenggam erat ujung kaosnya. Ia menatap Ustaz Jafar, lalu menatap Pak Min dan Burani yang berdiri di belakang, ikut menyaksikan. Suasana hening. Lalu Arul membuka suara pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Tentu, jawab salah satu pria. Kalau saya sekolah di sana, saya masih bisa bantu pasar ini? Masih bisa lihat musola ini? Saya nggak mau tinggalin tempat ini kayak ninggalin nenek saya. Pria itu terdiam sesaat, lalu tersenyum. Kamu tetap bisa pulang saat libur, tapi tempat barumu jauh. Dan kamu akan sibuk belajar, tidak bisa kesini setiap hari. Arul menunduk lagi. 2 dunia, 1 tempat kenangan, penuh luka dan air mata, tapi juga penuh cinta. 1 tempat baru, penuh harapan dan masa depan cerah, tapi asing, jauh dari siapapun yang mengenalnya. Sebagai manusia, bukan objek berita. Malam harinya, Arul duduk di tangga kayu gubuknya yang kini mulai dibenahi. Angin malam menerpa wajahnya. Burani duduk di sampingnya, mengenakan jaket lusuh milik Mbak Iyam yang ia temukan terlipat rapi di pojok kamar. Apa kamu takut, Arul? Takut? Iya. Tapi bukan takut sekolah, Bu. Saya takut gak bisa jadi diri saya sendiri. Bu Rani mengangguk pelan lalu memegang tangan Arul. Kamu gak akan kehilangan siapapun. Bahkan kalau kamu pergi jauh, kamu tetap Arul yang kami kenal.
Tapi kalau kamu gak ambil kesempatan ini, langit mungkin akan marah. Arul menatap langit. Jawab, tapi bintang-bintang muncul satu persatu. Langit gak marah, Bu. Langit cuma ngasih pilihan. Namun, ketika semua terlihat indah, angin kotor mulai berhembus dari tempat yang tidak disangka. Haji Marwan, ketua pasar yang dulu bersahabat dengan Bu Rani sebelum pertobatannya, merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi. Ia kesal melihat Bu Rani semakin aktif di kegiatan sosial, membantu pemulung, pedagang kecil, bahkan menggelar pasar murah. Ia mulai merasa pengaruhnya tergerus. Cuma karena dia sujud ke anak pemulung, sekarang semua orang berubah. Gumamnya sinis. Kalau begini terus, lama-lama yang miskin jadi nyolot. Haji Marwan pun menyusun rencana diam-diam. Ia menyebarkan isu bahwa Arul cuma diperalat untuk pencitraan, bahwa cerita air comberan itu dibuat, dan bahwa Bu Rani sedang cari muka karena bisnis keluarganya bangkrut. Sebagian warga pasar mulai ragu, beberapa mulai menjauh. Ada pula yang kembali menatap Arul dengan pandangan sinis. Di hari berikutnya, seseorang melempar bangkai ayam ke depan gubuk Arul. Dengan secari kertas bertuliskan, "Pergi sana, bocah pencitraan." Arul terdiam. Dunia yang kemarin seperti membukakan pintu, kini mulai menunjukkan taring lamanya lagi. Pak Min marah besar. Siapapun yang main begini ke anak kecil, itu pengecut, serunya di depan Ustaz Ja'far. Ustaz Ja'far hanya tersenyum lirih. Ia tahu, setiap niat baik selalu mengundang cobaan besar. Malam itu, Arul bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di tengah pasar yang kosong. Semua pintu kios tertutup. Tidak ada siapapun, tapi di tengah jalan, berdiri Mbah Iem, mengenakan kain putih, tersenyum. "Pergilah, Le. Nenek udah tua. Tapi kamu masih bisa lihat dunia." "Tapi aku takut, Nek." "Takut? Gak ada yang percaya lagi." Mbah Iem menyentuh dada Arul. "Kalau langit percaya kamu, kenapa kamu takut sama manusia?" Hari itu, matahari naik lebih tinggi dari biasanya. Seakan tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di pasar, orang-orang mulai berkumpul di sekitar musola kecil. Suara Ustadz Ja'far menggema pelan dari pengeras suara sederhana. "Hari ini, kita tidak sedang melepas seorang anak ke tempat baru, tapi kita sedang menyaksikan langit membuka jalan bagi doa yang lama sekali dikubur dalam diam." Semua menoleh ke depan musola. Di sana berdiri Arul, memakai pakaian rapi, membawa tas punggung kecil, dan berdiri tegak dengan wajah datar. Tapi, di balik wajah tenangnya, dadanya bergemuruh. 3 hari sebelumnya, Arul akhirnya memutuskan untuk menerima beasiswa dari Yayasan Cahaya Anak Bangsa. Keputusan itu bukan tanpa luka. Ia harus meninggalkan pasar yang telah menjadi rumahnya, gubuk yang meski reot menyimpan semua kenangan bersama Mbah Iem. Ia harus meninggalkan tempatnya berlari saat takut, dan tempatnya tidur saat dunia dingin tak mau memeluk. Namun lebih dari itu, ia tahu kepergiannya adalah bentuk perlawanan terhadap nasib yang selama ini mencengkeram leher anak-anak kecil tanpa nama. Namun sebelum keberangkatan, fitnah yang disebarkan Haji Marwan makin liar. Dia cuma dipakai buat iklan yayasan, Bu Rani bangkrut, makanya bikin cerita drama begitu. Itu anak tuh bukan pemulung. Settingan semua. Spanduk-spanduk kecil berisi sindiran mulai bermunculan di dinding-dinding pasar. Haji Marwan, dengan koneksi dan uangnya, memaksa beberapa pedagang membuat pernyataan bahwa kejadian penyiraman tidak pernah terjadi. Ia ingin semua percaya Arul hanyalah sandiwara. Namun, pada malam terakhir sebelum keberangkatan Arul, Bu Titi pedagang sayur yang sejak awal menyaksikan semuanya merekam sebuah video pengakuan. "Saya saksi mata, saya lihat sendiri.
Bagaimana Bu Rani nyiram anak itu? Saya lihat sendiri Arul diem, gak nangis, gak teriak, dan saya juga lihat Bu Rani sujud di depan anak itu. Siapapun yang bilang ini bohong, dia lebih busuk dari air comberan yang disiramkan itu dulu. Video itu diunggah oleh anak Bu Titi ke media sosial. Kurang dari 12 jam, video itu meledak. Ratusan ribu orang menyaksikannya. Dukungan membanjiri kolom komentar. Arul, kami percaya kamu, Bu Rani. Semoga Tuhan menguatkan pertobatanmu. Terkadang, keajaiban datang dari tempat paling gelap. Haji Marwan yang tadinya percaya bisa menggoyahkan semuanya. Akhirnya, diberhentikan sebagai ketua pasar. Para pedagang bersatu. Mereka menurunkan semua spanduk fitnah. Musola yang dulunya sepi, kini kembali ramai. Bahkan beberapa warga mulai membuka kelas belajar gratis di lorong-lorong pasar. Terinspirasi dari semangat Arul. Dan kini, Arul berdiri di hadapan semua. Bu Rani berdiri di sisi kanan, mengenakan kerudung putih. Pak Min di sisi kiri, memegang tas tambahan berisi buku dan keperluan Arul. Ustaz Jafar berdiri paling depan, menatap bocah itu dengan bangga dan doa. Hari ini, Arul tidak sekadar pergi belajar, tapi dia pergi membawa cerita yang akan menginspirasi banyak anak di jalanan lain. Dia pergi bukan karena kasihan, tapi karena pantasan. Karena setiap anak berhak mendapatkan hidup yang lebih tinggi dari aspal yang mereka pijak. Arul menandak, lalu mencium tangan semua orang di sekitarnya. Ia memeluk Bu Rani yang kini menangis tanpa malu. Terima kasih Bu, bukan karena uangnya, tapi karena Ibu berubah. Ia memeluk Pak Min. Terima kasih Pak, karena tidak menutupi dosa Ibu, tapi memilih menghadapi semuanya. Lalu Arul berjalan menuju mobil yayasan, tapi sebelum masuk, ia menatap langit. Lama, Nek, aku pergi ya. Doa yang nenek tanam dulu sekarang tumbuh jadi jalan. Dan untuk pertama kalinya sejak Mbah Iem pergi, Arul tersenyum lebar. Beberapa bulan kemudian, di ruang belajar asrama, Arul menulis sepucuk surat untuk teman-teman di pasar. Jangan pernah pikir kita cuma anak jalanan. Kita bukan debu. Kita itu bibit. Kalau disiram dengan kepercayaan dan kebaikan, kita bisa tumbuh tinggi, bahkan sampai langit bisa menyaksikannya. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.